Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Semoga di Ramadan yang mulia ini kita semua mendapat rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Sahabat Rumah Sakit Ibu Anak Al-Islam, hari ini saya akan membahas tentang 6 tanda taubat yang diterima. Ada pernyataan seorang ahli hikmah, Syekh Shihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Mudabihat Al-Istidad lil Yaumil Mi'ad menyebutkan, tidak ada yang bisa memastikan taubat seorang hamba diterima atau tidak. Namun setidaknya ada 6 hal yang menandakan taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Nawawi dalam kitab Nasaih Al-Ibad. Yang pertama, dia merasa sulit terhindar dari kemaksiatan. Kapanpun dirinya bisa terjerumus lagi ke dalam perbuatan dosa, baik dosa yang telah ditaubati maupun dosa yang berbeda. Atas dasar itu, dia selalu berhati-hati menghadapi hal-hal yang sekiranya bisa mengantarkan dirinya jauh pada kubang yang sama dalam kembali berbuat kemaksiatan. Yang kedua, dia merasa di dalam hatinya bahwa kegembiraan itu terasa jauh dan kesedihan itu terasa dekat. Di dalam hatinya senantiasa mempersiapkan dan memikirkan masa depan akhirat yang belum mendapat jaminan apa-apa. Apakah hidupnya berakhir dengan membawa iman? Itulah yang selalu direnungkan oleh seseorang yang telah bertaubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aksaro dikromati kola marohaha wa kola hasaduhu." Yang artinya, siapa saja yang banyak mengingat kematian akan sedikit kegembiraan dan sedikit rasa hasutnya. Menurut hadis riwayat Ibnu Al-Mubarak. Yang ketiga, dia selalu mendekati orang-orang baik dan menjauhi orang-orang jahat. Yang keempat, dia menganggap bahwa harta dunia yang sedikit itu terasa banyak dan memandang amal akhirat yang banyak itu sedikit. Seseorang yang bertaubat ingat bahwa sedikit apapun kekayaan yang ada di dunia ini, yang halal akan dihisab dan dipertanggungjawabkan, sedangkan yang haramnya akan disiksa. Pertanyaan tentang harta lebih berat daripada pertanyaan lain. Soal ilmu misalnya, soal ilmu misalnya hanya ditanya untuk apa ilmu itu dipergunakan, sedangkan soal harta akan ditanya di mana harta itu didapatkan dan untuk apa itu diperjualkan atau diperbelikan. 5. Hatinya selalu disibukkan dengan ketaatan kepada Allah dan tidak menyibukkan diri dalam mencari rezeki yang sudah dijamin olehnya. Di antara perkara yang dibebankan Allah, tuntunan syariatnya atau taklif, baik tuntunan untuk dilaksanakan maupun tuntunan untuk ditinggalkan, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah. Sedangkan perkara yang telah dijamin antara lain rezeki, umur, jodoh, kematian, dan sebagainya.
Yang keenam, selalu menjaga lisan, selalu bertapakur tentang keagungan Allah dan selalu menyesali kemaksiatan yang telah diperbuat. Membicarakan perkara yang tidak berguna sama dengan mengantarkan dirinya kepada pintu kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksaru nasidunu bayaumat kiamati aksarohum kalama fi maksiatillah." Yang artinya, sesungguhnya manusia yang paling banyak dosanya pada hari kiamat adalah manusia yang paling banyak bicara dan kemaksiatan kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Karena tak mengherankan bila menjaga lisan termasuk amal yang paling dicintai Allah. Sebagaimana hadis amal yang paling dicintai Allah adalah menjaga lisan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam hadis lain beliau bersabda, sesungguhnya manusia yang paling banyak dosanya yang pada hari kiamat adalah mereka yang banyak bicara hal sia-sia. Menurut hadis riwayat Ibnu Hanas. Adapun yang terkait dengan tafakur, keagungan tentang Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertafakur tentang keagungan Allah, bertafakur tentang keagungan Allah, surga dan nerakanya selama 1 jam jauh lebih baik daripada salat sehari semalam. Hadis riwayat Abu Syaikh. Dalam hadis ini beliau bersabda, bertafakurlah tentang makhluk Allah, jangan bertafakur tentang zat Allah atau kalian celaka. Hadis riwayat Abu Syaikh. Sekian dari saya, semoga bisa mengambil hikmahnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Undur makola walatandur mankola, yang artinya lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.